Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ahmad. Channel berbagi berbagai informasi. Kisah-kisah para sufi. Tulisan ini saya maksudkan untuk menceritakan beberapa kisah inspiratif yang telah diceritakan pula oleh para sufi Islam. Bagi rekan-rekan pembaca yang tertarik dengan kajian tentang filsafat Islam dan pencarian hakikat hidup, ada baiknya membaca cerita ini. Adapun sumber tulisan ini saya ramu dari berbagai sumber dan beberapa literatur lainnya sehingga menjadi sebuah tulisan sederhana. Selamat menikmati dan semoga tidak terhipnotis dengan ceritanya. Hehe, just kidding. Orang yang berjalan di atas air. Seorang darwis yang berpegang kepada kaidah, yang berasal dari mazhab yang saleh, pada suatu hari berjalan menyusur tepi sungai. Ia memusatkan perhatian pada berbagai masalah moral dan ajaran, sebab itulah yang menjadi pokok perhatian pengajaran sufi dalam mazhabnya. Ia menyamakan agama, perasaan, dengan pencarian kebenaran mutlak. Tiba-tiba renungannya terganggu oleh teriakan keras, seseorang terdengar mengulang-ulang suatu ungkapan darwis. Tak ada gunanya itu, katanya kepada diri sendiri. Sebab orang itu telah salah mengucapkannya. Seharusnya diucapkannya Yahu, tapi ia mengucapkannya Uyahu. Kemudian ia menyadari bahwa sebagai darwis yang lebih teliti, ia mempunyai kewajiban untuk meluruskan ucapan orang itu. Mungkin orang itu tidak pernah mempunyai kesempatan mendapat bimbingan yang baik. Dan karenanya telah berbuat sebaik-baiknya untuk menyesuaikan diri dengan gagasan yang ada di balik suara yang diucapkannya itu. Demikianlah darwis yang pertama itu menyewa perahu dan pergi ke pulau di tengah-tengah arus sungai, tempat asal suara yang didengarnya tadi. Didapatinya orang itu duduk di sebuah gubuk alang-alang, bergerak-gerak sangat sukar teratur mengikuti ungkapan yang diucapkannya itu. Sahabat, kata darwis pertama, Anda keliru mengucapkan ungkapan itu. Saya berkewajiban memberitahukan hal ini kepada Anda, sebab ada pahala bagi orang yang memberi dan menerima nasihat. Inilah ucapan yang benar. Lalu ia memberitahukannya ucapan itu. Terima kasih, kata darwis yang lain itu dengan rendah hati. Darwis pertama turun ke perahunya lagi, sangat puas, sebab baru saja berbuat amal. Bagaimanapun kalau orang boleh mengulang-ulang ungkapan rahasia itu dengan benar, ada kemungkinan boleh berjalan di atas air. Hal itu memang belum pernah disaksikannya sendiri, tetapi berdasarkan alasan tertentu darwis pertama itu ingin sekali boleh melakukannya. Kini ia tak mendengar lagi suara gubuk alang-alang itu, tapi ia yakin bahwa nasihatnya telah dilaksanakan sebaik-baiknya. Kemudian didengarnya lagi ucapan Uyahu yang keliru itu ketika darwis yang di pulau tersebut mulai mengulang-ulang ucapannya. Ketika darwis pertama merenungkan hal itu, memikirkan betapa manusia memang suka bersikeras mempertahankan kekeliruan, tiba-tiba disaksikannya pemandangan yang menakjubkan. Dari arah pulau itu, darwis kedua tadi tampak menuju perahunya, berjalan di atas air. Karena takjubnya, ia pun berhenti mendayung. Darwis kedua pun mendekatinya, katanya, "Saudara, maaf saya mengganggu Anda. Saya datang untuk menanyakan cara yang benar untuk mengucapkan ungkapan yang Anda beritahukan kepada saya tadi, sulit benar rasanya mengingat-ingatnya. Tuhan melihat hatimu." Pada suatu hari, Hasan al-Basri pergi mengunjungi Habib Ajmi, seorang sufi besar lain. Pada waktu salatnya, Hasan mendengar Ajmi banyak melafalkan bacaan salatnya dengan keliru. Oleh karena itu, Hasan memutuskan untuk tidak salat berjamaah dengannya. Ia menganggap kurang pantaslah bagi dirinya untuk salat bersama orang yang tak boleh mengucapkan bacaan salat dengan benar. Di malam harinya, Hasan al-Basri bermimpi. Ia mendengar Tuhan berbicara kepadanya, "Hasan, jika saja kau berdiri di belakang Habib Ajmi dan menunaikan salatmu, kau akan memperoleh keridaanku. Dan salat kamu itu akan memberimu manfaat yang jauh lebih besar daripada seluruh salat dalam hidupmu. Kau mencoba mencari kesalahan dalam bacaan salatnya, tapi kau tak melihat kemurnian dan kesucian hatinya. Ketahuilah, aku lebih menyukai hati yang tulus daripada pengucapan tajwid yang sempurna." 3 nasihat. Pada suatu hari, ada seseorang menangkap burung. Burung itu berkata kepadanya, "Aku tak berguna bagimu sebagai tawanan. Lepaskan saja aku, nanti aku beri kau 3 nasihat." Si burung berjanji akan memberikan nasihat pertama ketika berada dalam genggaman orang itu.
Yang kedua akan diberikannya kalau ia sudah berada di cabang pohon dan yang ketiga ketika ia sudah mencapai puncak bukit. Orang itu setuju, lalu ia meminta nasihat pertama. Kata burung itu, kalau kau kehilangan sesuatu, meskipun engkau menghargainya seperti hidupmu sendiri, jangan menyesal. Disampaikannya nasihat yang kedua, jangan percaya kepada segala yang bertentangan dengan akal, apabila tak ada bukti. Kemudian burung itu terbang ke puncak gunung. Dari sana ia berkata, "Wahai manusia malang. Dalam diriku terdapat dua permata besar, kalau saja tadi kau membunuhku, kau akan memperolehnya." Orang itu sangat menyesal memikirkan kehilangannya, namun katanya, "Setidaknya, katakan padaku nasihat yang ketiga itu." Si burung menjawab, "Alangkah tololnya kau meminta nasihat ketiga sedangkan yang kedua pun belum kau renungkan sama sekali. Sudah kukatakan padaku agar jangan kecewa kalau kehilangan dan jangan mempercayai hal yang bertentangan dengan akal. Kini kau malah melakukan keduanya. Kau percaya pada hal yang tak masuk akal dan menyesali kehilanganmu. Aku pun tidak cukup besar untuk menyimpan dua permata besar. Kau tolol, oleh karenanya kau harus tetap berada dalam keterbatasan yang disediakan bagi manusia." Catatan, dalam lingkungan Darwis, kisah ini dianggap sangat penting untuk mengakalkan pikiran siswa sufi, menyiapkannya menghadapi pengalaman yang tidak boleh dicapai dengan cara-cara biasa. Di samping penggunaannya sehari-hari di kalangan sufi, kisah ini terdapat juga dalam karya klasik Rumi, Masnawi. Kisah ini juga ditonjolkan dalam kitab ketuhanan karya Fariduddin Attar, salah seorang guru Rumi. Kedua tokoh sufi itu hidup pada abad ke-13. Keperluan yang makin mendesak. Pada suatu malam, seorang penguasa tiran di Turkistan sedang mendengarkan kisah-kisah yang disampaikan oleh seorang darwis. Tiba-tiba bertanya tentang Nabi Khidir. "Khidir," kata darwis itu, "datang kalau diperlukan. Tangkap dan jubahkan ia kalau ia muncul, dan segala pengetahuan menjadi milik Paduka." "Apakah itu boleh terjadi pada siapapun?" "Siapapun boleh," kata darwis itu. "Siapa pula lebih boleh dariku?" Fikir sang raja, dan ia pun mengedarkan pengumuman, "Barang siapa boleh menghadirkan Khidir yang gaib, akan kujadikan orang kaya." Seorang lelaki miskin dan buta bernama Bakhtiar Baba, setelah mendengar pengumuman itu menyusun akal. Ia berkata kepada istrinya, "Aku punya rencana. Kita akan segera kaya, tetapi beberapa lama kemudian aku harus mati. Namun, hal itu tidak mengapa, sebab kekayaan kita itu boleh menghidupimu selamanya." Kemudian Bakhtiar menghadap raja dan mengatakan bahwa ia akan mencari Khidir dalam waktu 40 hari, kalau raja bersedia memberinya 1000 keping emas. "Kalau kau boleh menemukan Khidir," kata raja, "kau akan mendapat 10 kali 1000 keping uang emas ini. Kalau gagal, kau akan mati, dipancung di tempat ini sebagai peringatan kepada siapapun yang akan mencoba mempermainkan rajanya." Bakhtiar menerima syarat itu, ia pun pulang dan memberikan uang itu kepada istrinya, sebagai jaminan hari tuanya. Sisa hidupnya yang tinggal 40 hari itu dipergunakannya untuk merenung, mempersiapkan diri memasuki kehidupan lain. Pada hari ke-40 ia menghadap raja. "Yang mulia," katanya, "kerakusanmu telah menyebabkan kau berpikir bahwa uang akan boleh mendatangkan Khidir. Tetapi Khidir, kata orang, tidak akan muncul oleh panggilan yang berdasarkan kerakusan." Sang raja sangat marah, "Orang celaka, kau telah mengorbankan nyawamu, siapa pula kau ini berani mencampuri keinginan seorang raja?" Bakhtiar berkata, "Menurut dongeng, semua orang boleh bertemu Khidir, tetapi pertemuan itu hanya akan ada manfaatnya apabila maksud orang itu benar. Mereka bilang, Khidir akan menemui orang selama ia boleh memanfaatkan saat kunjungannya itu. Itulah hal yang kita tidak menguasainya. Cukup ocehan itu," kata sang raja, "sebab tak akan memperpanjang hidupmu. Hanya tinggal meminta para menteri yang berkumpul di sini agar memberikan nasihatnya tentang cara yang terbaik untuk menghukummu." Ia menoleh ke menteri pertama dan bertanya, "Bagaimana cara orang itu mati?" Menteri pertama menjawab, "Panggang dia hidup-hidup sebagai peringatan." Menteri kedua, yang berbicara sesuai urutannya, berkata, "Potong-potong tubuhnya, pisah-pisahkan anggota badannya." Menteri ketiga berkata, "Sediakan kebutuhan hidup orang itu agar ia tidak lagi mau menipu demi kelangsungan hidup keluarganya."
Sementara pembicaraan itu berlangsung, seseorang yang bijaksana yang sudah sangat tua memasuki ruang pertemuan. Ia berkata, setiap orang mengajukan pendapat sesuai dengan prasangka yang tersembunyi di dalam dirinya. Apa maksudmu? Tanya raja. Maksudku, menteri pertama itu asem. Menteri kedua, dulunya tukang daging, jadi ia berbicara tentang potong-memotong daging. Menteri ketiga, yang telah mempelajari ilmu kenegaraan, melihat sumber masalah yang kita bicarakan ini. Catat dua hal ini, pertama, Khidir muncul melayani setiap orang sesuai kemampuan orang itu untuk memanfaatkan kedatangannya. Kedua, Bahtiar, orang ini yang kuberi nama Baba karena pengorbanannya telah didesak oleh keputusasaannya untuk melakukan tindakan tersebut. Keperluannya semakin mendesak sehingga aku pun muncul di depanmu. Ketika orang-orang itu memperhatikannya, orang tua yang bijaksana itu pun lenyap begitu saja. Sesuai yang diperintahkan Khidir. Raja memberikan belanja teratur kepada Bahtiar. Menteri pertama dan kedua dipecat, dan 1000 keping uang emas itu dikembalikan ke kas kerajaan oleh Bahtiar dan istrinya. Catatan, konon, Bahtiar Baba adalah seorang sufi bijaksana, yang hidupnya sangat sederhana dan tak dikenal orang di Khurasan, sampai peristiwa yang ada dalam kisah itu terjadi. Kisah ini, dikatakan juga terjadi pada sejumlah besar syekh sufi lain dan menggambarkan pengertian tentang terjalinnya keinginan manusia dengan makhluk lain. Khidir merupakan penghubung antara keduanya. Judul ini diambil dari sebuah sajak terkenal karya Jalaluddin Rumi. Peralatan baru bagi pemahaman akan ada apabila keperluan menuntutnya karenanya, wahai manusia, jadikan keperluanmu makin mendesak sehingga engkau boleh mendesakkan pemahamanmu lebih peka lagi. Nasihat Darwisi untuk Raja Zalim. Sa'di bercerita, Al-Kisah, seorang raja yang zalim berkenan memanggil seorang darwis ke istananya untuk memberi nasihat. Ketika sufi itu datang, Raja Zalim berkata, berikan aku nasihat. Amal apa yang paling utama untuk aku lakukan sebagai bekalku ke akhirat nanti? Sang darwis menjawab, amal terbaik untuk Baginda adalah tidur. Raja itu keheranan, mengapa? Karena ketika tidur, jawab sufi itu, Baginda berhenti menzalimi rakyat. Ketika Baginda tidur, rakyat dapat beristirahat dari kezaliman. Bayazid Al-Bustami pergi berhaji. Seorang tokoh sufi besar, Bayazid Al-Bustami suatu saat pergi naik haji ke Mekah. Pada haji kali pertama, ia menangis. Aku belum berhaji, isaknya, karena yang aku lihat cuma batu-batuan Ka'bah saja. Ia pun pergi haji pada kesempatan berikutnya. Sepulang dari Mekah, Bayazid kembali menangis, aku masih belum berhaji, ucapnya masih di sela tangisan, yang aku lihat hanya rumah Allah dan pemiliknya. Pada haji yang ketiga, Bayazid merasa ia telah menyempurnakan hajinya. Karena kali ini, ucap Bayazid, aku tak melihat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala ikan untuk sang nelayan. Seorang nelayan Salih di Tunisia tinggal di sebuah gubuk yang sederhana dari tanah liat. Setiap hari ia melayarkan perahunya untuk menangkap ikan. Setiap hari, ia terbiasa menyerahkan seluruh hasil tangkapannya pada orang-orang miskin dan hanya menyisakan sepotong kepala ikan untuk ia rebus sebagai makan malamnya. Nelayan itu lalu berguru kepada Syaikh besar Sufi, Ibn Arabi. Seiring dengan berlalunya waktu, ia pun menjadi seorang syaikh seperti gurunya. Suatu saat, salah seorang murid sang nelayan akan mengadakan perjalanan ke Spanyol. Nelayan itu memintanya untuk mengunjungi Syaikhul Akbar, Ibn Arabi. Nelayan itu berpesan agar dimintakan nasihat bagi dirinya. Ia merasakan kebuntuan dalam jiwanya. Pergilah murid itu ke kota kediaman Ibn Arabi. Kepada penduduk setempat, ia menanyakan tempat tinggal sang syaikh. Orang-orang menunjukkan kepadanya sebuah puri indah bagai istana yang berdiri di puncak suatu bukit. Itulah rumah syaikh, ujar mereka. Murid itu amat terkejut. Ia berpikir betapa amat duniawinya Ibn Arabi dibandingkan dengan gurunya sendiri, yang tak lebih dari seorang nelayan sederhana. Dengan penuh keraguan, ia pun pergi mengunjungi rumah mewah yang ditunjukkan. Sepanjang perjalanan ia melewati ladang-ladang yang subur, jalanan yang bersih, dan kumpulan sapi, domba, dan kambing. Setiap kali ia bertanya kepada orang yang dijumpainya, selalu ia memperoleh jawaban bahwa pemilik dari semua ladang, lahan, dan ternak itu tak lain ialah Ibn Arabi.
Tak henti-hentinya ia bertanya kepada diri sendiri, bagaimana mungkin seorang materialistik seperti itu boleh menjadi seorang guru sufi. Ketika tiba ia di puri tersebut, apa yang paling ditakutinya terbukti. Kekayaan dan kemewahan yang disaksikannya di rumah sang syaikh tak pernah ia bayangkan, bahkan dalam mimpinya. Dinding rumah itu terbuat dari marmer, seluruh permukaan lantainya ditutupi oleh karpet-karpet mahal. Para pelayannya mengenakan pakaian dari sutra. Baju mereka lebih indah dari apa yang dipakai oleh orang terkaya di kampung halamannya. Murid itu meminta untuk bertemu dengan sang syaikh. Pelayan menjawab bahwa Syekh Ibn Arabi sedang mengunjungi khalifah dan akan segera kembali. Tak lama kemudian, ia menyaksikan sebuah arak-arakan mendekati puri tersebut. Pertama muncul pasukan pengawal kehormatan yang terdiri dari tentara khalifah, lengkap dengan perisai dan senjata yang berkilauan, mengendarai kuda-kuda Arabia yang gagah. Lalu muncullah Ibn Arabi dengan pakaian sutra yang teramat indah, lengkap dengan surban yang lazim dipakai para sultan. Si murid lalu dibawa menghadap Ibn Arabi. Para pelayan yang terdiri dari para pemuda tampan dan gadis cantik membawakan kue-kue dan minuman. Murid itu pun menyampaikan pesan dari gurunya. Ia menjadi tambah terkejut dan geram ketika Ibn Arabi mengatakan kepadanya, katakanlah pada gurumu, masalahnya adalah ia masih terlalu terikat kepada dunia. Tatkala murid itu kembali ke kampungnya, guru nelayan itu dengan antusias menanyakan apakah ia sempat bertemu dengan syaikh besar itu. Dipenuhi keraguan, murid itu mengaku bahwa ia memang telah menemuinya. Lalu, tanya nelayan itu, apakah ia menitipkan kepadamu suatu nasihat bagiku? Pada awalnya, si murid enggan mengulangi nasihat dari Ibn Arabi. Ia merasa amat tak pantas mengingat betapa berkecukupannya ia lihat kehidupan Ibn Arabi dan betapa berkekurangannya kehidupan gurunya sendiri. Namun karena guru itu terus memaksanya, akhirnya murid itu pun bercerita tentang apa yang dikatakan oleh Ibn Arabi. Mendengar itu semua, nelayan itu berurai air mata. Muridnya tambah keheranan, bagaimana mungkin Ibn Arabi yang hidup sedemikian mewah, berani menasihati gurunya bahwa ia terlalu terikat kepada dunia. Dia benar, jawab sang nelayan, ia benar-benar tak peduli dengan semua yang ada padanya. Sedangkan aku, setiap malam ketika aku menyantap kepala ikan, selalu aku berharap seandainya saja itu seekor ikan yang utuh. Bahlul dan tahta raja. Bahlul, si tolol yang bijaksana, sering menyembunyikan kecendekiaannya di balik tabir kegilaan. Dengan itu, ia dapat keluar masuk istana Harun al-Rashid dengan bebasnya. Sang raja pun amat menghargai bimbingannya. Suatu hari, Bahlul masuk ke istana dan menemukan singgasana raja kosong. Dengan enteng, ia langsung mendudukinya. Menempati tahta raja termasuk ke dalam kejahatan berat dan boleh dihukum mati. Para pengawal menangkap Bahlul, menyeretnya turun dari tahta, dan memukulinya. Mendengar teriakan Bahlul yang kesakitan, raja segera menghampirinya. Bahlul masih menangis keras ketika raja menanyakan sebab keributan ini kepada para pengawal. Raja berkata kepada yang memukuli Bahlul, kasihan. Orang ini gila. Mana ada orang waras yang berani menduduki singgasana raja. Ia lalu berpaling ke arah Bahlul, sudahlah, tak usah menangis. Jangan khawatir, cepat hapus air matamu. Bahlul menjawab, wahai raja, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadapmu. Kau mengasihaniku. Harun mengherdik, mengapa engkau harus menangisiku? Bahlul menjawab, wahai raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi kau telah menduduki tahtamu selama 20 tahun. Pukulan seperti apa yang akan kau terima? Aku menangis karena memikirkan nasibmu yang malang. Tugas murid Junaid. Junaid al-Baghdadi, seorang tokoh sufi, mempunyai anak didik yang amat ia senangi. Santri-santri Junaid yang lain menjadi iri hati. Mereka tak dapat mengerti mengapa Syekh memberi perhatian khusus kepada anak itu. Suatu saat, Junaid menyuruh semua santrinya untuk membeli ayam di pasar untuk kemudian menyembelihnya. Namun Junaid memberi syarat bahwa mereka harus menyembelih ayam itu di tempat di mana tak ada yang dapat melihat mereka. Sebelum matahari terbenam, mereka harus dapat menyelesaikan tugas itu. Satu demi satu santri kembali. Akhirnya ketika matahari tenggelam,
murid muda itu baru datang, dengan ayam yang masih hidup. Santri-santri yang lain menertawakannya dan mengatakan bahwa santri itu tak boleh melaksanakan perintah Syekh yang begitu mudah. Junaid lalu meminta setiap santri untuk menceritakan bagaimana mereka melaksanakan tugasnya. Santri pertama berkata bahwa ia telah pergi membeli ayam, membawanya ke rumah, lalu mengunci pintu, menutup semua jendela, dan membunuh ayam itu. Santri kedua bercerita bahwa ia membawa pulang seekor ayam, mengunci rumah, menutup jendela, membawa ayam itu ke kamar mandi yang gelap, dan menyembelihnya di sana. Santri ketiga berkata bahwa ia pun membawa ayam itu ke kamar gelap tapi ia juga menutup matanya sendiri. Dengan itu, ia pikir, tak ada yang dapat melihat penyembelihan ayam itu. Santri yang lain pergi ke hutan yang lebat dan terpencil, lalu memotong ayamnya. Santri yang lain lagi mencari gua yang amat gelap dan membunuh ayam di sana. Tibalah giliran santri muda yang tak berhasil memotong ayam. Ia menundukkan kepalanya, malu karena tak dapat menjalankan perintah guru, aku membawa ayam ke rumahku. Tapi di rumahku tak ada tempat di mana dia tak melihatku. Aku pergi ke hutan lebat, tapi dia masih bersamaku. Bahkan di tengah gua yang teramat gelap, dia masih menemaniku. Aku tak boleh pergi ke tempat di mana tak ada yang melihatku. Musa dan seorang wali Tuhan. Musa meminta Tuhan menunjukkan salah satu walinya. Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi ke sebuah lembah. Di tempat itu, Musa menemukan seseorang yang berpakaian compang camping, kelaparan, dan dikerubungi lalat. Musa bertanya, adakah sesuatu yang dapat aku lakukan untukmu? Orang itu menjawab, wahai utusan Tuhan, tolong bawakan aku segelas air. Ketika Musa kembali dengan segelas air, orang itu telah meninggal dunia. Musa pergi lagi untuk mencari sehelai kain untuk membungkus mayatnya, agar ia dapat menguburkannya. Ketika ia kembali ke tempat itu, mayatnya telah habis dimakan singa. Musa merasa tertekan, ia berdoa, Tuhan, Engkau menciptakan semua manusia dari tanah. Ada yang berbahagia tapi ada juga yang tersiksa dan hidup menderita. Aku tak dapat mengerti ini semua. Suara yang agung menjawab, orang itu bergantung kepadaku untuk semua hal. Tapi kemudian ia bergantung padamu untuk satu minuman. Dia tak boleh lagi meminta bantuan kepada orang lain kalau ia telah rida denganku. Ibrahim dan kematian. Suatu hari, malaikat maut datang menemui Nabi Ibrahim untuk mengambil nyawanya. Ibrahim bertanya, apa kau pernah melihat seorang kekasih mematikan orang yang dikasihinya? Tuhan menjawab Ibrahim, apa kau pernah melihat seorang kekasih tak mau pergi menjumpai orang yang dikasihinya? Bukti cinta pada Nabi. Alkisah, di negeri Arab ada seorang janda miskin yang mempunyai anak. Karena anaknya menangis kelaparan, janda itu terpaksa harus meninggalkan rumahnya untuk berkelana mencari uang. Di depan sebuah masjid, ia bertemu seorang muslim dan meminta bantuan. Anakku yatim dan kelaparan, aku minta pertolonganmu, kata janda itu. Mana buktinya? Lelaki muslim bertanya. Janda itu tidak boleh membuktikan karena ia sendiri orang asing di tempat itu. Akhirnya lelaki muslim itu tidak menolongnya. Setelah itu, janda miskin bertemu dengan seorang majusi. Ia pun meminta pertolongannya. Orang majusi itu membawanya ke rumahnya dan memuliakannya dengan memberikan uang dan pakaian. Pada malam harinya, lelaki muslim yang menolak menolong itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Semua orang mendatangi Nabi dan Nabi menyambut orang-orang itu dengan baik. Ketika tiba giliran lelaki itu mendatang Rasulullah SAW, Nabi mengusirnya dan menyuruhnya pergi. Lelaki itu berteriak, ya Rasulullah, aku ini umatmu yang mencintaimu juga. Rasulullah SAW bertanya, mana buktinya? Lelaki itu tersadar bahwa Rasulullah SAW menyindirnya karena ia telah meminta bukti saat diminta pertolongan. Ia menangis. Rasulullah SAW lalu menunjukkan sebuah taman yang indah dan gedung yang megah di surga. Lihat ini, kata Rasulullah SAW, seharusnya aku berikan semua ini untukmu. Tapi karena kau tidak menolong janda dan anak yatim itu, aku berikan semua ini pada seorang majusi. Pagi harinya, lelaki itu terbangun. Dia lalu mencari janda miskin dan ternyata dia menemukannya sedang berada di rumah seorang majusi. Ikutlah kau bersamaku, pinta lelaki itu kepada si janda.
Aku akan beri kau ribuan dinar asal kau mau menyerahkannya, lelaki Muslim berkata. Orang Majusi tetap tidak mau, lelaki Muslim itu akhirnya jengkel dan berkata, janda ini adalah orang Islam. Seharusnya yang menolongnya adalah sesama Muslim juga. Orang Majusi itu lalu bercerita, tadi malam aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Beliau berkata bahwa beliau akan memberikan kepadaku surga yang semula akan diberikan kepadamu. Ketahuilah bahwa pagi ini ketika aku terbangun, aku langsung masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah SAW karena aku telah menunjukkan bukti bahwa aku adalah salah seorang pecintanya. Lelaki Majusi itu telah menunjukkan bukti kecintaannya kepada Rasulullah SAW dengan memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Kisah Raja dan Budak Hitam. Raja Harun al-Rashid, seorang dari keturunan Bani Abbasiyah, memiliki seorang budak perempuan yang berparas buruk, berkulit hitam, dan tidak enak dipandang mata. Pada suatu hari, Raja menaburkan uang untuk semua budaknya. Para budak saling berebut dan berlomba untuk mendapatkan uang tersebut kecuali seorang budak perempuan hitam yang buruk rupa itu. Ia tetap diam dan hanya memandang wajah Baginda. Raja merasa amat keheranan dan bertanya, mengapa kau diam saja? Ikutlah bersama teman-temanmu memperebutkan uang. Budak itu menjawab, wahai Baginda Khalifah, jika semua budak berlomba untuk mendapatkan uang taburan Baginda, maka yang hamba impikan berbeda dengan mereka. Yang hamba angankan bukan uang taburan itu tapi yang hamba inginkan adalah sang pemilik uang taburan itu. Mendengar jawaban budak itu, Raja Harun tercengang dan merasa takjub. Karena rasa kagumnya, ia jadikan budak itu sebagai permaisurinya. Berita perkawinan seorang raja dengan budaknya tersebar kepada para pejabat lainnya. Mereka semua mencemooh Raja Harun dan mencela raja yang mempersunting seorang budak hitam. Raja mendengar semua cemoohan ini, ia lalu mengumpulkan semua pejabat itu dan menegur mereka. Kemudian raja memerintahkan untuk mengumpulkan semua budak di negerinya. Ketika semua budak telah berkumpul di hadapan raja, raja memberikan kepada masing-masing budak segelas berlian untuk dihancurkan. Namun, semua budak menolak pemberian itu. Kecuali si budak hitam yang buruk rupa itu. Tanpa ragu, gelas itu diterima dan ia pecahkan. Menyaksikan hal ini, para pejabat itu berkata, lihatlah budak hitam yang berperilaku sangat menjijikan ini. Raja lalu menoleh ke arah budak hitamnya dan bertanya, mengapa kau hancurkan gelas itu? Budak hitam menjawab, aku lakukan hal ini karena perintahmu. Menurut pendapat hamba, jika gelas ini aku pecahkan, berarti aku telah mengurangi perbendaharaan khalifah. Tapi jika hamba tidak lakukan perintah Tuan, berarti aku telah melanggar titah khalifah. Bila gelas ini hamba hancurkan, hamba pastilah seorang yang gila. Namun bila gelas ini tidak hamba pecahkan, berarti hamba telah melanggar perintah khalifah. Bagiku, pilihan yang pertama lebih mulia daripada yang kedua. Mendengar jawaban yang singkat itu, semua pejabat yang hadir di tempat itu tercengang dan mengakui kecerdasan budak hitam itu. Akhirnya mereka menaruh hormat kepadanya dan memahami mengapa sang khalifah jatuh hati kepadanya. Taubat sang pembunuh. Seorang pembunuh yang amat kejam telah menghabisi nyawa 99 orang. Ia merasa sangat menyesal. Ia mendatangi seorang alim dan bercerita tentang masa lalunya yang kelabu itu. Ia mengutarakan maksudnya untuk bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik. Aku ingin tahu, apakah Tuhan akan mengampuniku? Ia bertanya. Sang alim rupanya belum cukup banyak belajar. Ia menjawab, tentu saja kau tak akan diampuninya. Kalau begitu, ujar si pembunuh, lebih baik kau juga kubunuh saja sekalian. Ia pun membunuh alim itu. Kemudian ia bertemu orang alim lain. Ia mengatakan telah membunuh 100 orang. Aku ingin tahu, tanyanya, apakah Tuhan akan mengampuniku jika aku bertaubat? Alim kedua ini lebih bijak dari yang pertama. Ia menjawab, tentu saja kau akan diampuni. Bertaubatlah sekarang juga. Aku hanya punya satu nasihat untukmu, jauhilah teman-temanmu yang jahat dan bergabunglah dengan orang-orang yang saleh, karena teman yang jahat akan mendekatkanmu kepada dosa. Orang itu lalu bertaubat dan menyesali dosa-dosanya. Ia menangis memohon ampunan Tuhan. Kemudian ia pun menjauhi teman-temannya yang jahat dan pergi mencari perkampungan tempat orang-orang saleh tinggal. Namun ketika ia berada di perjalanan, ajalnya tiba, dan Ridwan,
malaikat penjaga surga, sama-sama datang untuk menjemput ruhnya. Malik berkata bahwa orang itu adalah pendosa besar dan tempatnya di neraka jahanam. Tetapi Ridwan juga mengklaim bahwa orang itu layak masuk surga. Malaikat Ridwan berkata, orang ini bertaubat dan telah memutuskan untuk menjadi orang baik. Ia sedang menempuh perjalanan ke kampung tempat tinggal orang-orang saleh ketika ajalnya tiba. Kedua malaikat itu pun berdebat. Jibril datang untuk menyelesaikan masalah. Setelah mendengar pernyataan dari kedua malaikat, Jibril memutuskan, ukur jaraknya. Jika tanah tempat mayatnya berada lebih dekat kepada orang-orang saleh, maka ia masuk surga, namun jika letak mayatnya lebih dekat kepada orang-orang jahat, ia harus masuk neraka. Karena bekas pembunuh itu baru saja meninggalkan tempat orang jahat, ia masih terletak dekat sekali dengan mereka. Tetapi karena ia bertaubat dengan amat tulus, Tuhan memindahkan tubuhnya dari tempat ia meninggal ke dekat perkampungan orang saleh. Dan hamba yang bertaubat itu pun diserahkan ke dekapan malaikat penjaga surga. Tuhan bersabda, jika hambaku mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu siku. Apabila dia kembali kepadaku sambil berjalan, aku akan menyambutnya sambil berlari. Rindu Rasul. Suatu saat, ada orang yang ingin sekali bertemu dengan Nabi SAW di mimpinya, tetapi keinginannya itu tak pernah terkabul, meskipun ia telah berusaha amat kuat dan keras. Ia meminta nasihat kepada seorang sufi. Sufi itu menjawab, anakku, pada Jumat malam nanti, banyak-banyaklah kau makan ikan asin, tunaikan salatmu, dan langsunglah engkau pergi tidur tanpa minum air setetes pun. Keinginanmu akan terpenuhi. Orang itu pun melaksanakan anjuran sang sufi. Setelah itu, ia langsung tidur. Sepanjang malam ia bermimpi terus-menerus minum air dari puluhan mata air. Ketika pagi menjelang, ia bergegas menemui sufi itu. Wahai Maulana, aku tak melihat Nabi dalam mimpiku. Aku begitu kehausan sehingga yang aku impikan hanyalah minum air dari puluhan mata air. Sekarang pun aku masih tersiksa dengan rasa dahaga. Sang sufi berkata padanya, makan ikan asin telah memberimu dahaga yang begitu menyiksa sehingga sepanjang malam engkau hanya bermimpi tentang air minum. Sekarang kau harus merasakan dahaga yang sama akan Rasulnya, barulah engkau boleh memeluk anugerah terindahnya. Kasih Tuhan tak terbatas. Suatu hari, Zunun al-Misri hendak mencuci pakaian di tepi sungai Nil. Tiba-tiba ia melihat seekor kalajengking yang sangat besar. Binatang itu mendekati dirinya dan segera akan menyengatnya. Dihinggapi rasa cemas, Zunun memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari cengkeraman hewan itu. Ketika itu pula, kalajengking itu membelok dan berjalan cepat menyusuri tepian sungai. Zunun pun mengikuti di belakangnya. Tidak lama setelah itu, si kalajengking terus berjalan mendatangi pohon yang rindang dan berdaun banyak. Di bawahnya, berbaring seorang pemuda yang sedang dalam keadaan mabuk. Si kalajengking datang mendekati pemuda itu. Zunun merasa khawatir kalau kalajengking itu akan membunuh pemuda mabuk itu. Zunun semakin terkejut ketika melihat di dekat pemuda itu terdapat seekor ular besar yang hendak menyerang pemuda itu pula. Akan tetapi yang terjadi kemudian adalah di luar dugaan Zunun. Tiba-tiba kalajengking itu berkelahi melawan ular dan menyengat kepalanya. Ular itu pun tergeletak tak berkutik. Sesudah itu, kalajengking kembali ke sungai meninggalkan pemuda mabuk di bawah pohon. Zunun duduk di sisi pemuda itu dan melantunkan syair, wahai orang yang sedang terlelap, ketahuilah, Yang Maha Agung selalu menjaga dari setiap kekejian yang menimbulkan kesesatan. Mengapa si pemilik mata boleh sampai tertidur? Padahal mata itu dapat mendatangkan berbagai kenikmatan. Pemuda mabuk itu mendengar syair Zunun dan bangun dengan terperanjat kaget. Segera Zunun menceritakan kepadanya segala yang telah terjadi. Setelah mendengar penjelasan Zunun, pemuda itu sadar. Betapa kasih sayang Allah sangat besar kepada hambanya. Bahkan kepada seorang pemabuk seperti dirinya, Allah masih memberikan perlindungan dan penjagaannya. Kasih Tuhan tak terbatas. 2. Pada satu saat, Malik bin Dinar pergi berhaji ke Mekah. Di dalam perjalanan, ia melewati padang ilalang dan hutan belantara. Pada satu tempat, ia tertegun melihat seekor gagak yang terbang membawa sebongkah roti di paruhnya. Malik menyaksikan burung gagak itu dengan rasa curiga.
Ia merasa bahwa ada sesuatu di balik terbangnya burung gagak dengan sepotong roti. Karena itu, Malik mengikuti jejak burung itu. Sampailah ia di sebuah gua. Ia mendekat dan masuk mulut gua. Ia memandang sekilas isi gua itu. Ia terkejut, ternyata di dalam gua itu terdapat sesosok tubuh dengan tangan dan kaki yang terikat. Si gagak yang ia ikuti tengah memasukkan roti itu ke mulut orang yang terikat, sedikit demi sedikit. Setelah roti itu habis, gagak terbang kembali ke angkasa. Malik tertegun melihat semua ini dan bertanya kepada laki-laki yang terikat itu, "Hai, siapakah engkau?" Orang itu menjawab, "Semula aku akan pergi haji. Di tengah perjalanan, hartaku dirampas para penyamun. Mereka mengikatku dan melemparkanku ke tempat ini. Sudah 5 hari aku tidak menemukan makanan tetapi aku masih bersabar dan berdoa. Aku yakin bahwa Dia akan mengabulkan doa hambanya yang ditimpa kemalangan." Setelah itu, datang seekor gagak diutus Tuhan. Setiap hari burung itu memberikan makanan dan minuman untukku. Setelah mendengar cerita orang itu, Malik bin Dinar melepaskan ikatannya. Orang itu segera bersujud mensyukuri perlindungan dan penjagaan Tuhan yang tak terputus untuknya. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju Baitullah.